Hai semua, selamat datang di channel yang ditunggu-tunggu nih, apalagi kalau bukan konten edukasi oleh Kak Hilda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Coba kamu berjalan ke depan cermin. Lalu perhatikan tipe rambut kamu. Setelah itu, lihat rambut teman-temanmu. Apakah mereka mempunyai bentuk rambut seperti kamu? Kok bisa ya, bentuk rambut setiap berbeda-beda? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Jadi apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui suatu observasi pengamatan. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. 2. Keanekaragaman hayati tingkat individu di spesies. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama kita akan membahas keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya, ya perbedaan tipe rambut tadi. Adanya orang yang berambut keriting, lurus, ikal, itu terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat genetik. Salah satu contoh lainnya ada pada bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies Rosa hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lain berbeda. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu spesies? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh dari keanekaragaman spesies ini ada pada Arecaceae atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip, kan, guys? Padahal, semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren, misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata dan pinang yang nama latinnya Areca catechu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari tiap spesiesnya. Terakhir kita akan bahas tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya, setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu ada ekosistem tundra, ekosistem gurun, ekosistem laut, ekosistem hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Nah, dari tiap-tiap ekosistem di atas, semuanya memiliki perbedaan baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling memengaruhinya. Bagaimana, teman-teman semua, sekarang sudah tidak bingung kan, apa itu keanekaragaman hayati dan pembagiannya mulai dari keanekaragaman tingkat gen, tingkat individu spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kalau kamu ingin mengetahui hal lain tentang biologi, yuk tonton video pembelajaran lainnya di channel ini. See you on the next video. Thanks for watching. Don't forget
to like, comment, and subscribe this channel.